Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua, terutama teman pemilih warga Kota Tegal khususnya maupun yang lainnya. Kali ini KPU Kota Tegal mengadakan podcast untuk memberikan pencerahan bersama tentang Badan Ad Hoc Pemilu dan Pemilihan 2024 di acara Ngobrol Pintar Pemilu yang membahas seputar kepemiluan, dan khusus pada hari ini, tepatnya di Selasa 22 Februari di 2022. Satu rangkaian angka yang cantik bertepatan di hari Selasa 22/02/22. Kita ketemu di acara Ngobrol Pintar Pemilu KPU Kota Tegal. Terima kasih telah hadir, yaitu dalam hal ini Komisioner KPU Kota Tegal yang membidangi masalah di Badan Ad Hoc, kampanye dan lain sebagainya, yaitu Divisi Sosdiklik dan Sumber Daya Manusia, Bapak Thomas Budiono. Selamat siang Pak Thomas. Selamat siang Pak Herudin. Saya ini tambah profesi sebagai host ya. Oh iya, terima kasih. Memang pengennya bisa multi talenta dan multi guna ya, karena manusia yang bermanfaat, manusia yang berguna, manusia yang sangat punya tempat. Baiklah Bapak Thomas, gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan terbebas dari Omikron yang saat ini sedang mewabah di Kota Tegal. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat. Vaksin sudah selesai semua? Sudah booster, sudah vitamin C, vitamin D, sudah berjemur seperti ini tadi. Alhamdulillah, berarti aman ya Pak ya? Insya Allah, amin. Kami sama, jadi dalam hal ini untuk lepas masker dulu, karena kami merasa dalam hal ini Pak Thomas juga sudah memenuhi protokol kesehatan dan sudah vaksin lengkap segala sesuatunya. Baiklah Pak Thomas, pemilu 2024 sudah di-launching tepat harinya, yaitu 14 Februari di 2024. Kalau kita tarik 20 bulan hitungan tahapan, berarti sekitar bulan Agustus sudah mulai masuk pada tahapan. Dan tentu kita membutuhkan dalam istilahnya itu sarana dan prasarana untuk bisa pelaksanaan pemilu, yang diantaranya yaitu kita membutuhkan badan ad hoc, misal PPK di tingkat kecamatan maupun PPS di tingkat kelurahan. Badan ad hoc ini seberapa penting sih Pak? Dan seberapa urgen ya untuk dibentuk, serta kapan itu pembentukannya? Oke, terima kasih Pak Hairudin dan para teman-teman pemirsa, teman-teman pemilih, khususnya juga pemilih pemula. Sebelum menjawab apa yang ditanyakan oleh Mas Hairudin tadi, saya ingin flashback dulu ke belakang bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilu secara periodik. Ya. Dan di Indonesia kita tahu pemilu selalu diselenggarakan secara periodik, yakni setiap kurun 5 tahunan. Jadi itu sebagai salah satu ciri, di samping ciri-ciri yang lain seperti adanya wilayah, adanya warga negara, ada aturan hukum, adanya keterlibatan masyarakat atau rakyat dalam rangka mengatur pemerintahan, terlindunginya hak-hak asasi manusia dan sebagainya. Nah, salah satu ciri negara demokrasi adalah terselenggaranya pemilu dilaksanakan secara periodik. Menyangkut hal itu, saya ingin menegaskan bahwa untuk bisa terselenggara pemilu yang secara periodik harus dilaksanakan, maka dibutuhkan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, kalau di Indonesia kita tahu bersama, penyelenggara pemilu adalah KPU, baik KPU RI, KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Ini penyelenggara pemilu untuk mewujudkan membangun demokrasi tadi. Nah, persoalannya
kalau KPU yang secara mandiri tetap dan permanen itu ada di KPU RI, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota, bagaimana untuk menyelenggarakan pemilu atau pemilihan di tingkat kecamatan atau kelurahan bahkan di RT RW. Nah, inilah dibutuhkan badan ad hoc penyelenggara pemilu. Apa itu badan ad hoc penyelenggara pemilu? Badan ad hoc penyelenggara pemilu adalah penyelenggara pemilu yang dibentuk oleh KPU, khususnya KPU kabupaten kota, untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan dalam periode tertentu. Jadi tidak selamanya ada. Nah, inilah yang dinamakan badan ad hoc. Nanti kita bentuk oleh KPU kabupaten kota. Siapa mereka? Mereka adalah penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, yakni PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan PPS, Panitia Pemungutan Suara di kelurahan. Nah, ini nanti akan kita bentuk dua itu. Nah, itu background pertama yang perlu saya jelaskan. Yang kedua, berdasarkan pengalaman pemilu di tahun 2019 kemarin, banyak badan penyelenggara di tingkat ad hoc ini yang mengalami over beban, over tugas, yang menyebabkan daya tahan tubuh penyelenggara pemilu baik PPK, PPS, KPPS dan seterusnya mengalami gangguan kesehatan, sehingga kita tahu secara nasional ada badan penyelenggara di tahun 2019 kemarin ada yang kena musibah, kecelakaan, bahkan ada yang meninggal dunia, ada yang miskram atau keguguran dan sebagainya. Karena apa? Karena beban pekerjaan saat itu sangat berat sekali. Betapa tidak? Karena waktu itu memang ada 5 surat suara yang belum termanage sedemikian rupa sehingga penyelenggara atau badan penyelenggara di tingkat bawah ini, khususnya di KPPS ini, mengalami beban pekerjaan yang sangat berat. Nah, dua persoalan ini yang nanti akan kita bahas. Bagaimana sih pemilu 2019 hampir sama seperti nanti pemilu 2024. Artinya kita akan memilih 5 surat suara, yakni presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Daerah, DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR tingkat 2. Jadi sama Pak Mas Hairudin ini. Jadi beban kerja di 2024 itu seperti beban kerja kita di 2019. Nah, ini harus kita manage sedemikian rupa supaya apa? Supaya kejadian masalah-masalah yang muncul di 2019 tidak terjadi di 2024. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Pak Thomas. Dalam hal ini kita akan melaksanakan pemilu di 2024 itu pijakannya sama seperti pada pemilu 2019. Boleh diminum ya? Semoga semua. Silakan pemirsa. Teman pemilih untuk bisa menikmati hidangan yang ada, kalaupun sembari mendengarkan. Baiklah Pak Thomas, 2024 pemilihan ini sama persis pijakannya dengan 2019, yaitu Undang-Undang Nomor 7 ya Pak, di tahun 2017. Tentu tadi sudah dikatakan sama persis lah. Ini menuntut yaitu kesiapan fisik maupun psikis, karena bebannya sudah bisa diprediksi. Tentu Pak Thomas sebagai komisioner KPU juga mempunyai pandangan. Kira-kira yang akan menduduki PPK masih 5 ya Pak di kecamatan ya, masih PPS 3. Kriteria yang bagaimana dan sedikit banyak juga mesti perlu dikemukakan, kira-kira yang mempunyai kemampuan dan
ketahanan fisik yang bagaimana serta prasyarat-prasyarat apa saja mengingat beban pemilunya bisa kita raba seperti pada tahun 2019. Itu satu, dan yang kedua, kapan sih Pak ini mulai perekrutan PPK maupun PPS supaya teman pemilih barangkali ada yang berminat untuk bisa menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan maupun di tingkat PPS. Oke, apa saja? Terima kasih. Untuk menyiapkan badan penyelenggara yang punya kemampuan fisik yang kuat maupun kemampuan intelektual yang kuat sekaligus kemampuan manajerial yang kuat, saya tertarik dengan kemarin ketika proses fit and proper test KPU RI, ada salah satu calon KPU RI yang mengatakan untuk menciptakan atau menyiapkan badan ad hoc yang punya kemampuan fisik yang kuat, intelektual yang mencukupi, hendaknya kita nanti akan merekrut teman-teman mahasiswa dan bekerja sama dengan Kemenkes untuk memantau kesehatan mereka. Kita tahu teman-teman mahasiswa dalam posisi idealisme yang tinggi, kemampuan intelektualnya juga bagus, idealismenya juga bagus, sehingga kalau toh mereka itu menjadi badan penyelenggara, saya yakin mereka akan sangat mampu karena tadi punya ya rata-rata mahasiswa kan umurnya kisaran antara 20 sampai ya 27 lah, usia produktif sekali itu. Jadi di puncak, kalau bahasa golden age lah, di umur emas yang bisa kita jadikan mereka sebagai badan penyelenggara. Lah, dari hasil fit and proper test itu saya juga tertarik, saya punya pemikiran yang sama, bahwa untuk menyiapkan tenaga ad hoc yang baik, yang handal, yang kuat, profesional, punya idealisme yang tinggi, integritas yang kuat, teman-teman di kalangan mahasiswa ini nanti kita harapkan mereka juga ikut andil. Yang namanya mahasiswa bukan hanya pandai berdemo di jalanan, tapi juga bisa pandai membangun demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu yang sebenarnya. Ini yang kita harapkan. Saya punya pemikiran begitu, Mas Her. Yang kedua, kapan untuk badan penyelenggara PPK di kecamatan akan kita rekrut pada 10 bulan sebelum hari pencoblosan. 10 bulan. Kalau dihitung mundur, katakanlah 14 Februari, 10 bulannya berarti Februari, sekitar Maret, April. Seleksi. Dia masa jabatannya 9 bulan. Jadi direkrut sebelum masa itu, berarti 10 bulan tarik ke belakang. Ya sekitar April 2023 ya. Itu nanti itu akan kita rekrut PPK sekaligus berbarengan dengan PPS. Dan perlu kami informasikan, proses rekrutmen itu nanti kita akan pakai sistem CAT. Jadi tesnya itu langsung di komputer, hasil nilainya nanti bisa langsung terlihat di situ. Begitu selesai nanti akan terlihat saya umpamanya sebagai peserta selesai melaksanakan tes rekrutmen untuk menjadi PPK atau PPS, langsung muncul di aplikasi itu dan tahu berapa nilainya. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Pak Thomas. Saya menarik tadi kepada pernyataan akan merekrut mahasiswa untuk dan terus memantau. Tapi saya tergelitik juga Pak Thomas bahwa di lapangan itu untuk mencari sumber daya sebagaimana impian dari komisioner tidak serta-merta tersedia demikian cukup. Dan saya pikir kalaupun ada tersedia cukup dari kalangan mahasiswa, itu pun menurut saya tidak mencerminkan
proporsionalitas yang ada, karena di PPK juga kan tidak banyak kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok profesi maupun aktivis maupun kader-kader yang selama ini sudah punya kontribusi banyak di kelurahan maupun di kecamatan dan mengetahui persis wilayah topografinya. Apakah itu juga tidak merupakan satu pertimbangan yang mesti patut kita cermati? Satu sisi kita memang membutuhkan mereka-mereka yang usia produktif dan punya idealisme tinggi serta punya kemampuan manajerial dan punya kemampuan intelektual, tapi kita juga harus mempertimbangkan pula Pak, karena dalam suatu perhelatan politik di situ banyak kepentingan dan banyak masyarakat yang mesti kita rangkul untuk bisa menyalurkan aspirasinya sebagai pemilih, terutama pada usia-usia yang memang sudah masuk memenuhi syarat. Itu memang tantangan Mas Herudin. Jadi untuk menyiapkan badan ad hoc yang profesional itu memang tantangan, faktornya banyak. Salah satu tadi yang jenengan sampaikan itu salah satu syarat untuk menjadi badan ad hoc kan dia berdomisili di daerah di mana dia akan menjadi badan ad hoc. Katakanlah kalau umpamanya dia ingin menjadi PPK di Tegal Timur, ya harus tinggal di Tegal Timur. Kalau di Tegal Barat juga Tegal Barat. Tegal Selatan atau Margadana juga harus sesuai dengan itu. Nah ini memang harus kita istilahnya kita petani sedetail mungkin sumber daya itu. Selama ini berdasarkan pengalaman kita hanya fokus pada Toga dan Thomas, tokoh masyarakat agama, untuk bisa menjadi badan penyelenggara. Nah sekarang kita juga harus kita tambah juga dengan tokoh-tokoh mahasiswa ini yang tadi kita harapkan dia punya kemampuan kesehatan yang prima dan kemampuan intelektual yang mencukupi. Sebab untuk mendapatkan orang-orang yang berkualitas semacam itu ya kita memang harus kerja keras memetakan setiap daerah. Apakah di situ umpamanya di Tegal Timur kita lihat ada berapa mahasiswa di Tegal Timur, kemudian kita bagi lagi di tiap kelurahan apakah ada mahasiswa di situ. Saya kira khusus untuk wilayah urban di Kota Tegal itu mungkin sangat banyak potensi itu, sehingga saya yakin selain nanti kita akan merekrut tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kita nanti juga akan mendapatkan sumber daya tambahan yang fresh secara fisik, fresh secara intelektual, dan fresh secara idealisme untuk menjadi badan penyelenggara. Sebab kita ketahui untuk menjadi badan penyelenggara kan syaratnya macam-macam. Ya. Selain dia punya idealisme, dia tidak boleh berafiliasi menjadi anggota partai politik, dia juga tidak bisa boleh menjadi tim kampanye. Usianya minimalnya, untungnya usia minimalnya itu 17 tahun Pak Mas Herudin. Ya. Dan kita banyak, potensinya banyak, hanya syarat administrasi hanya lulus SLTA. Bahkan kalau nggak ada lulus SLTA pun, kalau umpamanya nggak ada, yang penting dia bisa baca, tulis, dan seterusnya. Jadi regulasi kita mudah untuk bisa membentuk badan penyelenggara baik di tingkat kecamatan, kelurahan maupun nanti di TPS yang ada. Ya, jadi perekrutan tenaga tadi usia produktif yang mempunyai kapasitas sebagaimana diharapkan, yaitu dari unsur mahasiswa, paling tidak ada persentase di keanggotaan PPK maupun di PPS gitu harapannya Pak Thomas. Saya punya prediksi begitu. Jadi anggapan saya kalau usia mahasiswa itu usia yang sangat ideal dari sisi kekuatan fisiknya, intelektual maupun idealismenya. Kalau dia nanti memenuhi syarat secara administrasi, kemudian kita tes secara kemampuan tentang tata penyelenggaraan pemilu, dia mampu, ya berapapun prosentasenya akan kita tampung.
asalkan memenuhi syarat administrasi dan syarat pengetahuan tentang kepemiluan. Ya. Teman pemilih, ini saya bacakan syarat menjadi anggota PPK, PPS maupun KPPS ya. Perlu diingat pada bulan sekitar medio April di 2023 akan saya bacakan. Satu pertama yaitu warga negara Indonesia berusia paling rendah 17 tahun, setia kepada Pancasila sebagai dasar dan dasar negara dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia 45 serta negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 45, mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil, tidak menjadi anggota partai politik, dan ini ada surat pernyataannya, tidak menjadi tim kampanye dari salah satu maupun yang lain dari peserta pemilu, berdomisili di wilayah kerja, perlu diingat ya, berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS maupun KPPS, mampu secara jasmani rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, berpendidikan paling rendah SMA, tidak pernah dipidana selama 5 tahun berdasarkan atas putusan pengadilan, tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU maupun KIP, Kabupaten Kota serta DKPP maksud saya, belum pernah menjabat 2 periode dari sebagai anggota PPK, PPS maupun KPPS, tidak ada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Ini satu Pak Thomas yang seringkali menjadikan pertanyaan bagi teman-teman pemilih, terutama yang punya punya kemauan untuk bisa menjadi penyelenggara pemilu, belum pernah menjabat 2 periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS maupun KPPS. Oke, yang menjadi pertanyaan, pemilu 2019 ada pemilu nasional dan ada pemilihan kepala daerah provinsi maupun kabupaten kota. Apakah 2 periode ini untuk pemilu nasionalnya saja, ataukah termasuk dalam 1 periode itu berarti kita sudah menjadi 2 keanggotaan karena pernah melaksanakan di pemilu dan di pilkada? Ini memang banyak salah memahami makna periode pelaksanaan pemilu. Ya. Jadi gambarannya begini, gampangnya ini. Kalau nanti di tahun 2024 itu ada pemilihan umum presiden dan DPR, Ya. kemudian di November nanti akan ada pemilihan gubernur dan pemilihan bupati atau wali kota. Ini 1 periode ini, jadi tidak dihitung nanti pemilihan presiden 1, Ya. pemilihan gubernur 1, itu tidak, tapi namanya periode ini 2 periode. Jadi di tahun 2024 itu hanya 1 periode. Jadi kalau nanti di tahun 2029 akan ada pemilu lagi, berarti periode 1, nanti 29 periode kedua. Kalau dia di penyelenggara di 2024 sebagai penyelenggara, kemudian di 2029 juga sebagai penyelenggara di posisi yang sama, punya PPK, nanti di 2034 sudah tidak boleh lagi. Jadi periode itu berdasarkan tahun, tahun, bukan penyelenggaraan masing-masing pemilihan atau pemilu, bukan, tapi sebuah periode penyelenggaraan pemilu kayak yang kemarin 2019 itu gandeng sama yang pilkada 2020. Saya potong Pak, berarti ini teman pemilih, kalau mudah-mudahan saya nggak salah, kalau saya tarik kesimpulan dari pernyataan Pak Thomas, berarti ada keberlangsungan Pak antara penyelenggara ad hoc tadi yang direkrut untuk pemilu di Februari 14 Februari 2024 akan ada keberlangsungan untuk sebagai penyelenggara badan ad hoc juga di pemilihan serentak yang pada 27 November di 2024 Pak. Aturannya memang belum ada, tetapi prediksi saya berdasarkan
asas profesionalitas maupun asas kesinambungan, ada kemungkinan begitu. Jadi siapapun mereka nanti sebagai penyelenggara badan ad hoc di pemilu 14 Februari 2024, ada kemungkinan besar dia juga akan menjadi penyelenggara pemilu badan ad hoc di pemilihan 27 November 2024. Karena ini masih satu periode, jadi boleh, enggak masalah. Yang enggak boleh itu periode 2008 umpamanya. 2008 kan ada, 2014-13 juga ada, 2019-20 juga ada. Ini sebuah periode penyelenggara pemilihan. Nah, itu yang enggak boleh. Kalau dia sudah pernah menjadi penyelenggara pemilu PPK di 2008, kemudian di 2014, berarti sudah 2 kali. Dia tidak bisa di 2019 kemarin. Terima kasih Pak Thomas, sehubungan dengan durasi ya yang sudah mulai menipis. Sebagai closing saja Pak, tadi dikemukakan yaitu menggunakan nanti tesnya, rekruternya yaitu dengan sistem CAT ya Pak. Ini untuk benar-benar objektivitas dan memang untuk bisa menakar sejauh mana punya akuntabilitas dan kemampuan dalam hal soal kepemiluan ya Pak ya. Harapan dari KPU itu PPK yang bagaimana sih Pak? PPS yang bagaimana sebagai closing statement? Badan penyelenggara ad hoc untuk pemilu tahun 2024 dibutuhkan badan penyelenggara yang punya kualitas yang super prima, bukan hanya prima tapi super prima. Ini sebagai antisipasi untuk mengatasi problem beban pekerjaan seperti yang terlihat pada 2019. Jadi kita harus benar-benar fight ini untuk soal kesehatan dan kemampuan penyelenggara pemilu di 2024. Karena apa tadi? Tantangannya hampir sama seperti di 2019. Kita harus hati-hati supaya jangan sampai jatuh korban, jangan sampai ada orang yang terganggu kesehatannya. Makanya sebelum nanti dia menjadi penyelenggara harus dipastikan bahwa dia sehat. Tapi kita juga tahu diri, mereka nanti juga akan kita fasilitasi seandainya, meskipun kita tidak berharap, sudah kita siapkan, meskipun sekali lagi kami sebagai KPU Kota Tegal tidak berharap mereka mengalami musibah, entah umpamanya kok ada garis langit yang menyebabkan mereka kena musibah, kita sudah mengantisipasi dengan beberapa santunan. Terima kasih Pak Thomas, terima kasih. Ini ada titipan nih dari para teman-teman yang di PPK Pak. Sedemikian tuntutannya besar, super prima ya, sedemikian beban kerja yang bisa ditakar nanti bisa overworking ya Pak, tidak mengenal waktu. Tentu logika harus dibarengi dengan logistik Pak. Kiranya menarik nggak Pak logistik yang akan benefit yang akan diterima oleh PPK dan penyelenggara bisa mereka penyelenggara pemilu dia akan di masa yang akan datang itu honornya cukup lumayan. Terima kasih. Setidaknya di atas UMR. Ya, dengarkan teman-teman pemilih. UMR kita dan fasilitas-fasilitas yang lain yang mengikuti kegiatan yang harus mereka laksanakan sudah kita siapkan dengan baik. Apalagi seandainya kita kan juga belum tahu 2024 itu apakah masih dengan protokol kesehatan atau tidak. Yang pasti saya mengharapkan pada teman-teman pemilih, khususnya teman-teman mahasiswa yang masih punya idealisme yang tinggi, intelektual yang kuat dan fisik yang prima, mari jangan hanya menjadi penegak demokrasi di jalanan, tapi jadilah tokoh demokrasi sebagai penyelenggara dan jadilah sebagai penyelenggara badan ad hoc di pemilu tahun 2024. Terima kasih Pak Thomas, Komisioner KPU Kota Tegal, Divisi Sosdikli dan SDM. Teman pemilih, tadi sudah kita dengarkan bersama
apa yang menjadi pemaparan dari Pak Thomas nanti kita tunggu, yaitu peran serta kawan-kawan, teman-teman, sahabat pemilih Kota Tegal khususnya untuk menjadi penyelenggara pemilu maksud saya, kami tunggu di bulan April, medio bulan April di tahun 2023. Dan satu lagi, mari kita sama-sama untuk bisa men-share yaitu adanya aplikasi untuk bisa mengecek nama-nama saudara sudah masuk menjadi data pemilih atau belum, bisa dicek yaitu di aplikasi Lindungi Hakmu, dan ini bisa diunduh di Play Store. Silakan teman-teman pemilih khususnya warga Tegal yang sudah mempunyai hak pilihnya, sudah memenuhi syarat yaitu pada tahun 2024 di bulan Februari tanggal 14 tepatnya hari Rebo, masuk pada usia 17 tahun ke atas sebagai pemilih yang memenuhi syarat, bisa dicek di sini, dan apabila belum tercantum bisa menghubungi KPU Kota Tegal maupun bisa yaitu langsung di web KPU dan media sosial KPU yang punya KPU Tegal maksud saya. Terima kasih, selamat siang, dan mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan membuka cakrawala kita tentang kepemilian kita. Saya tunggu peran serta Anda di tahapan pemilu sebentar lagi. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.